Ya, oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini wa kafa bihi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nabiyya ba'dah ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya baik, teman-teman, alhamdulillah sebelumnya saya mau kabari dulu ya mengenai UTS kemarin sudah saya input ya. Tapi ada beberapa teman-teman yang belum mengumpulkan walaupun sudah saya cek di apa namanya spam ya. Oh ya, terus gini teman-teman, biasakan ya ketika mengirimkan file ya berupa attachment itu tulis nama teman-teman juga ya di emailnya ya, tulis nama teman-teman juga, NPM ya, dan pokoknya ada ininya lah ya, ada kata-katanya lah ya. Kenapa? Karena itu menghindari supaya tidak masuk spam ya, dan juga mempermudah bagi dosen untuk menelusuri ya apakah teman-teman itu sudah mengirimkan atau belum. Karena khawatirnya ya ini tidak jelas, nama emailnya nggak jelas ya, bukan nama eh, bukan nama si pemilik atau mungkin namanya aneh-aneh gitu ya. Ditambah lagi tidak menulis nama pengirim lagi kan di apa sih deskripsi itu ya. Nah, sehingga sulit gitu ya ketika dicek di inbox maupun di spam ya. Nah, kemarin tuh ada temen nih kayak kemarin siapa ya? Oh iya, Pradiva Kalin. Nah, ini kemarin kok nggak ada ya ininya. Kemarin ngumpulin TS nggak nih Pradiva nih? Ngumpulin, Pak. Oh, nggak ketemu ya? Saya kalau mengirim ke email selalu pakai itu kok, Pak. Kayak subjek objeknya gitu kok. Pakai nama NPM juga. Coba kirim lagi deh. Soalnya kemarin saya cek kok nggak ketemu ya. Oke, Pak, sebentar dicek dulu. Ya, terus juga kemarin itu ada yang pakai Google Drive ya. Walaupun sebenarnya dikirim lagi sih ya. Cuman gini teman-teman ya, itu kan filenya enteng ya. Gak usah pakai Google Drive lah. Kecuali sampai apa di atas 100 megabyte kan ya kalau biasanya Google Drive itu ya. Ya, nggak usah pakai Google Drive lah, itu kan enteng. Jadi langsung di attachment aja gitu. Karena kemarin tuh nggak, linknya itu tidak menyala ya, jadi nggak bisa dibuka gitu ya. Nah, terus ya mungkin itu ya teman-teman ya, sembari kita menunggu yang lain ya. Saya Sembari kita sudah, Pak, menunggu. itu sudah mengirim. Oke, nanti saya cek ya. Sekarang kemarin tuh siapa? Sukron Mazidan ya, yang ngirim pakai Google Drive itu ya. Nah, itu nanti jangan pakai Google Drive lagi ya. Kalau misalnya ada tugas-tugas kirim lewat email, jangan pakai Google Drive karena linknya itu bisa nggak kebuka ya. Karena kemarin linknya itu nggak nyala ya. Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Yuk, oke teman-teman, pertemuan hari ini membahas mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai qudwatun hasanah, sebagai contoh suri tauladan yang baik. Nah, berbicara mengenai Nabi Muhammad SAW memang tidak ada habis-habisnya ya, ada mengenai kebaikan ya, ketinggian akhlak beliau ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun memuji beliau ya, dalam Quran surat Al-Ma'arij ya, khuluqin azim ya. Salah satu sifat Allah ya disematkan pada akhlak beliau ya. Beliau dikatakan ya memiliki khuluqin azim ya, akhlak yang luar biasa. Ya, keagungannya itu
yang tidak dapat ditandingi gitu ya. Azim itu kan salah satu sifat Allah ya, yang mana disematkan juga pada akhlak beliau. Karena memang benar ya, akhlak beliau itu luar biasa. Ketika beliau dakwah ke Taif ya, Taif itu daerah agak selatan apa ya. Jadi beliau itu ketika dakwah ke Taif ya, beliau itu berharap agar masyarakat Taif ini menerima dakwah beliau ya, menerima ajakan beliau untuk memeluk agama Islam. Setidaknya Taif ini menjadi pelindung ya, walaupun belum sampai apa namanya memeluk Islam gitu ya. Tapi di luar dugaan ya, ternyata orang-orang Quraisy, para petinggi-petinggi Quraisy itu sudah terlebih dahulu ke Taif dan sudah menyebarkan isu-isu hoax terkait Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau ketika tiba di Taif, beliau ditolak dan disakiti ya, ditimpuki oleh anak-anak ya, sampai-sampai darah beliau itu menggenang ya di dalam sepatu beliau. Ya. Sampai-sampai gimana sih kalau kita lagi kehujanan ya, pakai sepatu tuh ya, kalau lagi kehujanan pakai sepatu tuh kan kadang-kadang kayak gimana kaki kita ya, kayak becek-becek begitu ya. Nah itu kan rasanya nggak enak gitu ya. Nah itu air hujan kalau kita kan ya, itu air hujan tuh. Tapi ini beliau darah beliau ya. Nah, saya kan nih Ardian Rakel, Dian, Ardian, halo, Ardian Rakel, halo, halo, mana nih tidur ya, Ardian? Ini suara saya keluar kan ya? Wah kan, ini pada off cam gini nih. Eva, Eva, halo Eva, Eva, halo, Halo ini pada Kak, kemana ini? Ya, nah Eva ya, Eva pernah hujanan ya? Halo iya Kak. pernah Kak. Nah, sekarang pakai sepatu ya kan, pasti rasanya gimana Pak? Hujanan waktu pakai sepatu. Berat Pak, sepatunya jadi basah. Nah, sepatunya dibasah ya kan, kaki kita jadi nggak enak ya. Nah, ini Rasulullah SAW ya, yang bikin basah kakinya itu bukan air hujan kayak kita kehujanan ya, tapi darah beliau ya. Nah, bayangin itu ya, darah beliau itu sampai-sampai menggenang dalam sepatu beliau. Kenapa? Karena ditimpuki oleh anak-anak dari suku Taif tadi ya, dari Bani Sakif, dari Taif. Nah, ini kalau kita ya, kalau Sukron Majidan, Ya, Pak. saya mau nanya Mas Sukron nih, Hmm? Ron, Iya, Pak. halo. Gimana? Saya mau nanya nih, kalau ada yang nimpuk Sukron pakai batu sampai berdarah, kira-kira gimana, Kron? Hmm. Kesel lah, Pak. Kesel ya, apalagi sampai berdarah loh. Iya. Ini ditimpukin sampai berdarah, darahnya itu sampai ini menggenang di sepatunya, ya. Nah, bayangin ini darahnya ini sampai menggenang di sepatu ya. Nah, begitu ditanya sama malaikat Jibril alaihissalam ya. Nah, ini kira-kira gimana nih? Kalau Sukron nih udah ditimpuk sama orang, terus misalkan ada yang nanya ke Sukron, "Kron, kenapa kamu?" Nah, ditimpukin. "Sini, kamu mau apa nih? Kamu kan udah ditimpuk nih. Mau apa nih? Balasnya mau gimana nih? Kira-kira gimana, Kron? Balasnya apa nih?" Timbuk balik lah, Pak. Timpuk balik ya kan. Nah, ini Iya. Rasulullah ya ditawarinnya bukan cuma timpuk balik ya, tapi apa ditumpuknya bukan cuma pakai batu ya,
mau dikasih gunung, jadi timpuknya itu pakai gunung ya, sama malaikat itu ya. Jadi malaikat Jibril itu sampai-sampai saking gemesnya ya malaikat ya, sampai-sampai ini malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung itu ya nawarin diri ya. Kalau bahasa kita, ya Rasulullah, ini saya balas nih, saya timpuk balik pakai gunung gitu ya, nggak pakai batu lagi ya balasnya tuh ya. Kalau gitu kan apa namanya? Kalau manusia itu kan ya batu dengan batu ya. Ini malaikat udah nawarin ya. Gimana kalau saya timpuk pakai gunung gitu kan. Itu biar tenggelam itu apa suku itu kan. Tapi di luar dugaan ya. Jawaban Rasulullah SAW itu justru malah apa memaafkan ya, maafkan dan bahkan mendoakan ya. Mendoakan agar keturunannya ya, anak keturunan dari suku Taif itu memeluk Islam ya. Nah, ini di luar dugaan ya. Nah, kalau kita ya mungkin ya mumpung ya kan ada yang nyakitin kita, ada malaikat datang nawarin, balasannya berkali-kali lipat lagi kan. Nah, dibalasnya bukan cuma pakai batu ya, pakai gunung. Disambitnya pakai gunung kan. Luar biasa ya kan. Disambitnya itu bukan lagi pakai batu tapi pakai gunung. Itulah malaikat ya. Ketika sudah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala ya, itu balasannya setimpal ya seperti kaum apa Sodom itu kan, itu kan ditebalikin ya, ditebalikin ya, dan batu-batunya itu menimpa orang-orang kaum Sodom itu kan, kaumnya Nabi apa Nabi Lut ya, kaum Sodom ya. Nah ini Rasulullah SAW ditawari ya dengan seperti itu, justru Rasulullah SAW itu malah mendoakan agar anak keturunan dari eh, suku Taif itu menerima Islam, dan benar alhamdulillah ya, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, mengabulkan. Nah, karena doa orang yang terzolimi juga tanpa hijab ya. Nah, ini dizolimi tapi mendoakan yang baik gitu ya, mendoakan yang baik ya kan. Nah, bukan mendoakan yang buruk ya. Nah, inilah Rasulullah SAW sebagai contoh suri tauladan ya. Nah, Rasulullah SAW selain pemaaf ya, yang luar biasa, apa nama sifat beliau ini ya, ini juga seorang yang apa namanya masih rendah hati ya. Walaupun beliau sebagai seorang nabi ya, tapi beliau tidak menutup pintu untuk berdialog, bermusyawarah ya dengan para sahabat. Di antaranya adalah ketika perang Badar ya, ketika perang Badar. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, perang Badar itu sebenarnya awalnya niatnya itu bukan untuk perang. Makanya pasukan yang dibawa itu hanya berjumlah 300, kita 313 sampai 316 ya. Nah, tapi di sini niatnya adalah untuk mencegat kafilah dagang Abu Sofyan sebenarnya ya. Tapi di luar dugaan, kafilah dagang Abu Sofyan ini sudah berhasil lolos gitu ya. Nah, justru yang dihadapi adalah pasukan penuh orang-orang kafir Quraisy dari Mekah. Nah, ketika itu Rasulullah SAW membuat tenda ya. Nah, ketika membuat tenda di sebuah tempat, ya, awalnya itu tidak dekat sumur Badar. Yang ketika itu ada salah seorang sahabat yang menanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, ketika kita di sini, maksudnya tuh eh, berkemah di sini, buat tenda di sini, apakah ini berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala atau berdasarkan kehendakmu gitu ya, atau istilahnya keputusan pribadimu gitu. Rasulullah SAW pun mengatakan ini adalah berdasarkan kehendak pribadi saya. Nah, sahabat itu pun akhirnya menyarankan
agar tendanya itu pindah, ya, pindah ke dekat sumur. Nah, yaitu di sumur Badar. Nah, sedangkan di sana ada beberapa mata air lebih baik ditutup gitu kan, agar pasukan musuh itu eh, mereka kehabisan air minum dan kita bisa lebih mudah untuk menang. Agar Rasulullah SAW pun menerima. Ya. Nah, ini bayangkan ini seorang nabi ya yang dibimbing wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, ini masih mau bermusyawarah, ya, masih mau menerima pendapat dari orang. Nah, kita tidak bisa bayangkan kalau kita ya, jangankan belum jadi nabi, baru aja misalkan nih ya, baru aja lulus S1 gitu kan. Itu biasanya agak-agak dikit-dikit sombong gitu. Nah, lagi rapat RT nih ya, baru lulus nih, sarjana gitu kan. Udah tuh biasanya tuh lupa ya. Ya, nah jangan sampai seperti itu gitu ya. Rasulullah SAW aja ini yang sudah dibimbing wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala aja. Ini masih membuka peluang untuk berdiskusi, bermusyawarah, ya, untuk apa namanya tukar pikiran, ya. Selama itu memang tidak menyimpang gitu kan. Nah, bagi kita ya jauh lah ya. Dan juga pada perang Khandaq juga ya, pada perang Khandaq, perang Parit. Ketika perang Parit pun juga Rasulullah SAW itu menanyakan ya, mengenai strategi perang. Nah, akhirnya Salman Al Farisi pun menawarkan, ketika saya di Persia itu saya apa namanya biasanya menggunakan sistem perang itu kalau bertahan ya. Karena sini adalah bertahan ya, sistemnya sistem perang bertahan. Kenapa bertahan? Karena pasukan yang dihadapi ini luar biasa banyaknya, sekitar 10.000 ya pasukan gabungan kok. Makanya dibilang juga sebagai perang Ahzab. Ahzab itu golongan-golongan. Disebut juga dengan perang Khandaq, perang Parit ya. Perang apa namanya? Memang bertahan dengan menggunakan media parit atau apa namanya? Kalau parit itu istilahnya apa? Tempat inilah ya, saluran gitu ya. Nah, Salman Al Farisi menyarankan agar menggunakan parit untuk bertahan. Nah, ini suatu ide atau saran yang sebenarnya nggak gampang teman-teman ya. Kita bisa bayangin di tanah tandus ketika itu ya, tanah tandus, tanah berpasir ya. Kalau tanah kayak kita sih enak ya, dipacul, digali, itu langsung kebuka atau langsung jadi lobang gitu kan. Tapi ini tanah pasir, tanah tandus yang digali, ketiup angin, ketutup lagi. Dan itu pun yang digali itu pun nggak sedikit ya, sekitar 8 kilometer dalam jangka waktu yang sedemikian pendek, ya, sedemikian singkat. Artinya apa? Harus kerja cepat. Belum lagi ketika itu lagi masa-masa paceklik, ya. Belum lagi pada masa itu masa-masa sulit. Nah, ini gimana kira-kira nih? Jangan nih Maulana Arya. Wih, masih ada yang belum saya admit nih ya. Iya Pak. Nah, ini misalkan nih, ada orang nyaranin, biar bertahan gimana kalau kita bikin parit, kita macul gitu kan. Nah, gimana tuh? Udah kita bikin lubang aja yuk gitu kan. Mana nggak ada makanan, nggak ada minuman ya. Nah kita mah enak ya. Kalau apa namanya, kalau lagi kerja bakti tuh hari Minggu tuh, itu suka ada yang bawain pisang goreng ya kan, kopi ya, teh Iya. manis ya. Nah ini jangankan pisang goreng ya, katanya ya riwayatnya itu
satu kurma ya, itu dimakan untuk 10 orang. Satu butir kurma dimakan untuk 10 orang. Bayangin ya, kita makan kurma aja ya. Bagi yang doyan kurma, itu bisa satu orang biasanya makan 3 ya kan. Bahkan 5 gitu, apalagi ketika bulan puasa ya. Nah ini satu kurma ini dimakan 10 orang. Bukan 10 kurma dimakan satu orang. Udah tuh ya, sedang saya akses ya. Nah ini 10 orang ya. Ini makan satu butir kurma. Nah ini akibat ide ya. Ide dari Salman Al Farisi. Kalau kita pasti udah marah-marah ya kan. Yang bener aja dong ngasih ide. Ini lagi sulit nih gitu kan. Ini lagi susah begini nih, jangan bikin ide yang enggak gitu kan. Pasti kan kayak gitu ya. Pasti udah emosi kan. Dan itu pun juga dalam jangka waktu yang singkat, kalau nggak salah cuma 2 minggu ya. Dalam jangka waktu yang 2 minggu. Nah ini Maulana nih, misalkan Maulana tolong galiin ini dong. Terus kira-kira gimana Maulana? Misalkan suruh gali lubang setinggi 3 meter gitu ya. Ayo Maulana nih, tolong galiin ya lubang nih 3 meter gitu. Nggak ada yang ngasih duit gitu, nggak ada yang ngasih ini, nggak ada yang kasih minum, nggak ada yang ngasih makan ya 2 minggu tuh ya. Nah Maulana mau nggak? Enggak, Pak. Nah pasti nggak mau ya. Nah tapi ini Rasulullah SAW ini dia mau ya. Kenapa? Karena memang itu cara yang paling efektif untuk bertahan ya. Cara yang paling efektif untuk bisa bertahan hidup ya. Dan itu diterima ya, ide itu diterima. Nah, itulah ya Rasulullah SAW ya. Bagaimana Rasulullah SAW ini beliau masih tetap menerima dan bahkan menjalankan, dan bahkan beliau itu ikut menggali ya, ikut apa namanya, memecahkan batu itu ya ketika itu ya. Ikut memecahkan batu, yang mana batu itu ternyata apa namanya, ketika dipecahkan ya, memberikan gambaran-gambaran di masa yang akan datang. Ya, yaitu salah satunya adalah terbukanya Konstantinopel ya, terbukanya Romawi ya, walaupun dalam jangka waktu yang cukup lama ya. Konstantinopel itu jangka waktunya itu 800 tahun kemudian ya. 800 tahun kemudian itu Konstantinopel baru ditaklukkan ya. Nah itulah ya hikmahnya ketika Rasulullah SAW ini tetap menerima ide saran dari para sahabat yang bermusyawarah ya. Belum lagi bagaimana sifat beliau ya, kasih sayang beliau ketika beliau di, istilahnya apa ya, kalau bahasa kita itu dijerat ya, di apa sih, lehernya itu dari belakang ada yang mengikat leher beliau dari belakang dengan menggunakan kait. Ternyata orang ini juga sedang ngetes katanya sih ya. Walau mau ngetes mau enggak ya. Tapi yang pasti dia ngejerat apa, yang mengikat leher beliau. Lalu beliau, orang ini mengatakan, ya Muhammad, berilah aku harta yang mana harta yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Ya. Nah, bayangin ini ada orang minta-minta kepada beliau ya, tapi dengan cara-cara yang kasar ya. Dengan cara-cara yang tidak bagus gitu ya, dengan cara-cara yang apa namanya, maksa gitu ya, dan bahkan menyakiti ya. Ada orang minta nih ya. Nah, ini Drakel nih ya, Drakel. Drakel, Ardian. Nah, misalkan nih ada yang Ya, minta uang ke kamu nih, Ardian. Maaf nih ya, ya, Pak. minta uang misalkan, mohon maaf nih, ngelepak kepala kamu, dikepak gitu kan. Kel minta duit kan. Teman kamu minta kayak gitu kan. Kira-kira gimana tuh?
Atau nyekek dari belakang, meeting Kalau dari dari belakang. Ila sendiri, caranya udah nggak etis nih. Betul. Nah, nggak etis ya Cara kan. orang kalau kita etis. Harusnya kan kalau ngomong minta membantu gitu, ngomongnya tuh kayak, lu boleh minta tolong nggak? Gitu doang, Mbak. Bahasanya Ah, kalau kayak pada umumnya kayak gitu dah. Bahasa di sini ya, Pak, gitu. Bahasa iya ibu. benar kan. Pasti kalau kita marah ya. Ini udah mintanya nggak baik-baik, tambah lagi lehernya di ini lagi. Kalau bahasa kita tuh dipiting gitu ya. Di apa namanya? Jepit gitu kan. Ini jepitnya pakai kain nih. Minta duit tuh gitu kan. Nah, ini Rasulullah SAW tidak marah beliau ya, dan bahkan beliau bawa orang itu ke lembah apa namanya gunung ya. Isi lembahnya tuh isinya tuh domba, kambing ya, dan beliau kasih semuanya tuh. Nah orang itu kaget ya kan. Nah ini kalau kayak gini beneran ini nabi ini. Tidak ada seorang yang apa sepemurah ini kecuali kalau dia itu seorang nabi atau seorang rasul ya. Akhirnya orang itu pun masuk Islam ya. Nah, tapi ini memang luar biasa ya. Kita memang susah juga untuk apa namanya meniru ya. Tapi ini Rasulullah SAW ini seorang manusia ya. Seorang manusia bukan malaikat dan juga bukan Tuhan. Artinya apa? Sebenarnya bisa aja kita nyontoh gitu. Cuman ya harus sabar-sabar ya. Nah, apalagi kita kan pas udah emosi banget tuh ya. Nah, ngajakin berantem nih orang. Minta tapi kayak gitu ya. Nah, itu ya bagaimana pemaafnya beliau ya. Nah, dan bahkan ya ketika Fatu Makkah ya, ketika Mekah itu ditaklukkan ya. Nah, kita bisa bayangkan ya. Ketika beliau di Mekah dulu beliau hijrah ke Madinah, yang mana beliau itu terancam nyawanya ya. Beliau itu hampir dibunuh oleh para pembesar-pembesar Mekah ya. Nah, sampai akhirnya beliau itu hijrah. Nah, tapi begitu beliau kembali ke Mekah dengan Fatu Makkah itu, menaklukkan Makkah itu, maka di luar dugaan ya, beliau malah mengatakan barang siapa yang masuk ke dalam Ka'bah, dalam masjid, maka aman. Barang siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sofyan, maka aman. Dan barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya masing-masing, maka aman. Ya. Nah ini bayangkan ya ketika kita dulu misalkan diusir gitu ya, misalkan siapa nih? Apa? Rifa, Pak, Ya, Pak. kan Rifa misalkan ya diusir ya. Rifa misalkan diusir nih dari rumah. Ternyata ada orang jahat yang merampok rumah Rifa yang menyebabkan Rifa diusir dari rumah. Tapi di luar dugaan karena Rifa ini ulet kerja tahan banting ya. Akhirnya rumah itu bisa dibeli sama Rifa ya. Bisa dibeli sama Rifa dan orang yang ngusir Rifa ini bangkrut, dia ngejual rumah itu ya. Terus yang punya rumah yang ngusir Rifa ini ngemis-ngemis ke Rifa, saya nggak punya rumah nih, terus saya tinggal di kolong jembatan. Kalau misalkan, ini gimana Rifa? Kasih tumpangan nggak orang kayak gitu? Enggak, Pak. Enggak ya. Ya, Nah, tapi ini di luar dugaan nih Rasulullah SAW ketika itu ya, walaupun ketika itu beliau sudah disakiti bagaimanapun juga ya, tapi beliau memaafkan ya. Nah inilah ya bagaimana beliau ini luar biasa akhlaknya ya, memberikan contoh-contoh yang luar biasa gitu ya ketika eh, apa namanya beliau sudah disakiti ya, sudah di apa namanya di ya pokoknya terkadang dipermalukan ya, yaitu ketika beliau sholat ya, beliau dijatuhi kotoran unta kepalanya beliau ya, bahkan sampai-sampai Sayyidina Fatimah ya itu nangis yang membersihkan kepala beliau
yang ketika itu penuh dengan kotoran unta, ya. Tapi begitu beliau berkuasa, ya, beliau memaafkan. Beliau memaafkan itu semua, ya. Beliau bahkan mengatakan ketika itu eh inilah apa namanya risiko sebagai seorang nabi dan rasul dan mereka belum mengetahui gitu ya. Nah, itulah ya apa ketinggian akhlak beliau itu luar biasa ya. Yang bahkan kita saat ini pun sangat sulit ya untuk menjumpai ya orang-orang yang seperti itu gitu dan kita sendiri pun juga agak sulit untuk mencontoh gitu kan. Karena ya terlalu apa namanya banyaknya dosa kita juga mungkin ya. Terlalu banyaknya maksiat kita juga ya yang menyebabkan kita ini menjadi sulit sekali untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW ya. Nah, itu mengenai apa namanya pemaafnya beliau ya. Dan bahkan ada lagi kisahnya itu ya ketika di Madinah ya. Jadi ada seorang Yahudi. Yahudi ini mau menguji nih ya mengenai kesabaran Nabi Muhammad SAW yaitu mengenai utang ya. Jadi ketika Rasulullah dan para sahabat sedang berjalan ya tiba-tiba saja datang seorang Yahudi dan mengatakan, "Hai Muhammad, bayar utangmu. Jangan bikin aku rugi, jangan bikin aku bangkrut." Wow, bayangin ya, ini kita ya, misalkan ini Muhammad Hasbi Nugraha nih. Muhammad Hasbi Nugraha. Ya Pak, hadir Pak. Nah, ini misalkan nih kamu punya utang sama orang. Terus sebenarnya belum jatuh tempo nih, ya belum jatuh tempo. Tiba-tiba aja tuh orang yang nagih kamu itu datang ya yang punya utang apa yang ngasih pinjam utang kamu itu datang nagih dan marah-marah gitu ya. Eh, Nugraha, bayar utang lu nggak gitu kan. Lu jangan bikin gue bangkrut dah gitu. Kira-kira gimana tuh? Ya nggak tahu sih Pak, saya belum pernah ngutang juga Pak. Belum pernah Oh, ngerasain. oh belum pernah Alhamdulillahnya. ya. Iya Ya, Pak. jadi ini bagus lah ya. Nah, ini jadi kasusnya ini Iya. sebenarnya belum jatuh tempo ya, tapi ini ngetes sebenarnya. Ini ngetes aja ya. Nah, itu si Yahudi itu marah-marah depan para sahabat. Para sahabat tuh kesel ya kan. Ini orang nggak tahu adab banget gitu kan. Datang ke hadapan Rasulullah marah-marah nagih utang gitu kan. Nah, ketika itu pun akhirnya Rasulullah menyuruh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mengambil sebagian dari Baitul Mal gitu untuk membayar utang itu kan. Akhirnya orang itu pun dibawa oleh Umar ke Baitul Mal untuk mendapatkan utang. Nah, sebenarnya Umar pun kesal gitu kan. Tapi orang Yahudi itu pun akhirnya menjelaskan ketika bersama Umar. Sungguhnya Nabi Muhammad ini utangnya masih 2 minggu lagi gitu. Terus Umar marah-marah kan, kenapa kamu mau nagih gitu? Saya cuma mau ngetes, ternyata benar apa yang dikisahkan di dalam kitab saya itu, ternyata benar ya. Beliau ini kesabarannya mengalahkan kemarahannya. Nah, oleh karena itulah akhirnya si Yahudi ini pun menyatakan keislamannya di depan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, nah itu ya bagaimana apa kesabaran beliau ya membuahkan keimanan seorang. Ya. Oke teman-teman ini kita waktunya kayaknya mau habis nanti kita gabung lagi di link yang sama ya di apa namanya nih di Zoom yang sama kalau misalnya kita keputus ya ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oh ya untuk materi hari ini sebenarnya dari buku-buku sirah aja ya banyak ya. Maaf. Oke teman-teman kita lanjut lagi ya Bismillahirrahmanirrahim. Tadi keputus. Nah, itu mengenai ketinggian akhlak beliau ya, sebagai seorang nabi yang sangat pemaaf ya. Nah, beliau juga seorang yang sangat baik ya. Nah, bahkan
sebagian besar para sahabat ya masuk Islam ini bukan melalui ya hanya semata-mata melalui ya bukan hanya semata-mata melalui ayat Al-Qur'an, tapi karena akhlak beliau ya. Contoh seperti Bilal ya. Bilal bin Rabah itu salah seorang budak dari Umayyah ya. Budak dari Umayyah. Sebelumnya Bilal bin Rabah ini sempat diinfokan oleh majikannya yaitu Umayyah ya, bahwa ada seorang yang bernama Muhammad, kata si Umayyah ini ya. Wahai Bilal, ada seorang yang bernama Muhammad. Ini dia orang gila, kata Umayyah. Dia suka mengajak manusia ya yang menyebabkan perpecahan, yang bisa memisahkan antara anak dan ibu ya, orang tua dengan anak ya. Hati-hati Bilal nih kalau ketemu orang seperti ini. Nah, sebelumnya jadi Bilal itu udah dicekokin itu dulu tuh ya. Muhammad ini orang gila nih kan. Hati-hati nih kalau ketemu dia nih gitu. Nah, ketika itu memang Bilal sebagai seorang budak ya, beliau ketika itu ya nurut-nurut aja ya. Kita nggak bisa bayangkan ya kalau misalkan nih siapa gitu ya diisukan sebagai orang gila, terus orang itu ketemu sama kita. Kalau misalkan tiba-tiba aja orang itu apa berbicara kepada kita ya kan, ngomong ke kita tuh pasti apa? Omongannya nggak akan masuk ya. Kenapa? Karena udah ada berita-berita buruk terlebih dahulu, tercounter oleh berita-berita buruk terlebih dahulu. Jadi pasti penjelasannya akan sulit gitu ya. Pasti akan menyulitkan. Kenapa? Karena udah ada berita-berita buruk terlebih dahulu yang masuk. Ya. Nah, jadi bagaimana nih Rasulullah SAW ini bisa dakwah ke Bilal? Ya, dakwahnya nggak melalui perkataan, ya. Dakwahnya tidak melalui ajakan, tapi melalui membantu Bilal dalam pekerjaan beliau. Jadi Bilal itu tiba-tiba saja di gudang gandumnya, ya, kedatangan seorang yang tiba-tiba aja bantu beliau gitu dalam gudang gandumnya itu, ngegilingin gandum ya, digilingin tuh gandumnya ya. Nah terus tiba-tiba aja orang itu kalau udah sore pulang gitu kan. Besok pagi datang lagi ya, digilingin lagi gandumnya tuh sama orang itu kan, dibantuin giling gandum ya. Nah kita jangan bayangin giling gandum kayak zaman sekarang ya. Nih ngegiling gandum zaman dulu itu susah. Ya. Alat penggilingnya juga susah ya. Muter-muter gitu kan. Nah gilingin sampai akhirnya 1 minggu dibantuin. Bilal heran, ini orang siapa kok tiba-tiba aja baik banget gitu. Ini orang kok baik banget ya. Orang ini kok baik banget ya, kenapa tiba-tiba saja bantu gitu kan. Nah akhirnya Bilal pun bertanya, wahai Tuan, Tuan ini siapa gitu, kenapa kok baik banget sama saya. Ya, akhirnya beliau pun menjelaskan bahwa beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Kagetlah beliau, ternyata berita yang selama ini beredar itu salah gitu ya. Kita nggak bisa bayangin ya kalau misalkan Rasulullah SAW itu mengajak Bilal dengan perkataan terlebih dahulu, bukan dengan perbuatan. Pasti mental itu ya, pasti nggak akan keterima sama beliau, sama Bilal kan. Kenapa? Karena sebelumnya sudah tercounter duluan oleh berita-berita negatif ya kan, sudah apa namanya ya, sudah terlapisi lah ya oleh isu-isu hoax mengenai Nabi Muhammad SAW ya. Dibilang orang gila, dibilang apalah ya, gitulah gitu kan ya. Tapi dengan cara seperti itu masuk ya. Dengan cara langsung praktek, langsung Bilal akhirnya menyatakan keislamannya, walaupun akhirnya Bilal mendapatkan siksaan yang luar biasa dari majikannya ya, dari Umayyah ya. Beliau ditindih batu ya sampai apa namanya
kepanasan ya. Dan ini pun juga luar biasa siksaannya ya. Nah, itulah ya apa namanya bagaimana Rasulullah SAW itu bisa memberikan contoh gitu ya. Bisa memberikan suri tauladan ya dengan perbuatan. Nah, ada lagi banyak lagi ya kisahnya itu seorang nenek ya. Nenek-nenek ini dia kalau berarti lagi di jalan gitu ya. Sama nih, Nabi Muhammad itu ketika menerima wahyu itu sudah dikabarkan eh, orang gila gitu ya. Difitnah ya. Diisukan dengan berita-berita hoax ya. Bahwa beliau ini dibilang orang gila yang suka memecah belah persatuan gitu kan. Nah, si nenek ini pun juga ada termakan isu itu juga ya. Tapi luar biasa akhlak beliau ini ya. Rasulullah menemui nenek itu dan mengatakan, wahai nenek, sini saya bantu gitu kan. Saya bantu, saya angkat ya, dengan wajah yang bersinar ya. Nabi Muhammad SAW membantu nenek-nenek itu gitu kan, sampai akhirnya ke tempat tujuan si nenek itu. Nah, akhirnya si nenek itu pun terheran-heran. Ini orang baik banget ya. Ini orang kok udah masih muda ya kan. Baik, tampan gitu kan. Ini siapa ini orang ya? Nah, akhirnya si nenek itu tanya, wahai anak muda kamu siapa gitu loh. Kok baik banget sama saya. Nah, akhirnya Nabi Muhammad SAW pun menjelaskan bahwa beliau adalah Muhammad ya. Aku adalah Muhammad ya nenek. Kaget si nenek. Oh, jadi selama ini berita yang beredar itu bohong gitu kan. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk menangkis berita itu tidak harus dengan berita lagi, tapi dengan perbuatan ya. Nah, ini luar biasa ya. Satu sisi memang akhlak dia memang terpuji ya. Nah, sisi lain memang akhlak dia terpuji ya. Tapi ini ternyata inilah yang menjadi takisan yang telak ya bagi berita-berita hoax ya. Itu dengan cara seperti itu ya. Nah, ini yang menjadi khuluqin azimnya juga ya. Jadi akhlaknya terpujinya Rasulullah SAW juga ya, yaitu beliau sebagai seorang yang memiliki akhlak yang tinggi ya. Nah, banyak lah ya kisah-kisah bagaimana Rasulullah SAW itu ya. Nah, beliau juga seorang pemimpin ya, pemimpin yang mana beliau ini sangat adil ya. Beliau sangat adil dan bahkan melalui keadilan inilah adanya keberkahan ya. Itu kisahnya ketika perang Ahzab ya. Jadi ketika perang Ahzab ada salah seorang sahabat melihat Rasulullah ini sangat kasihan gitu ya. Karena beliau sebagai seorang pemimpin ya, ternyata beliau ini memakai apa namanya di pinggangnya itu ya memakai batu ya. Sebanyak 2 batu kalau salah ya. Untuk apa sih? Untuk menahan lapar ya. Untuk menahan lapar. Kalau kita kan kadang-kadang pakai celana ya laki-laki nih ban pinggang, kadang-kadang ban pinggangnya nggak muat. Kenapa? Udah terlalu gendut gitu kan pinggang kita nih. Jangan kan batu ya, ban pinggangnya aja nggak muat gitu kan. Saking gemuknya kita nih. Nah ini Rasulullah SAW ya, Rasulullah SAW ini jangankan apa namanya nggak muat, ini longgar gitu loh. Diselipin batu, 2 batu ya. Untuk apa? Biar perutnya itu ketahan ya, biar nggak lapar ya. Biar beliau itu dapat berjalan ya, dan ketika berjalan pun bunyi krek 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 ya. Kita nggak bisa bayangkan ya seorang pemimpin ya itu kelaparan. Nah ini ada seorang sahabat melihat beliau ini sekasian gitu kan. Walaupun si sahabat itu pun juga sebenarnya nggak kelebihan banget gitu ya. Hanya saja mungkin ada kelebihan dikit gitu lah. Akhirnya beliau pun mengajak Nabi Muhammad SAW untuk makan di rumahnya ya. Nah ketika beliau mengajak
Nabi Muhammad SAW makan di rumahnya, ternyata di luar dugaan. Ya. Ternyata Rasulullah SAW itu mengajak seluruh orang-orang di sana yang sedang bekerja membuat parit itu untuk makan bareng. Wah, nah ini bayangin nih, pasti yang ngajakin bingung ya. Yang ngajakin pasti kelimpungan gitu kan. Waduh, mana makanan cuma dikit gitu kan. Yang datangnya banyak gitu. Nah, tapi ketika itu karena memang Rasulullah yang ngajak, gitu, Rasulullah itu bilang, jangan khawatir, nanti saya ngatur. Nah, ternyata benar ya, ketika beliau yang mengajak, ternyata makanannya ya, jadi makanannya itu kalau nggak salah kari dan roti ya. Nah, ini ternyata Rasulullah SAW itu membagikan kari itu ya, dengan cara yang sangat luar biasa, dengan cara yang adil ya. Setiap orang itu dapat satu mangkok ya. Itu bayangin ya, kalau kita kerja bakti aja tuh banyak tuh orangnya kan. Ya Bal ya. Itu pasti banyak tuh orangnya tuh ya. Ini bikin parit ya. Paritnya itu luar biasa ya. Panjangnya itu 8 kilometer kalau nggak salah. 8 kilometer. Pasti orangnya banyak tuh. Ya itu yang makannya itu bareng-bareng ya. Itu pasti makanan itu nggak kebayang banyaknya ya. Padahal ini makanan cuma buat satu orang itu Rasulullah. Tapi Rasulullah itu bisa membagikan ya keberkahan beliau sehingga satu orang itu bisa dapat satu mangkok ya. Dan ternyata yang luar biasanya lagi ketika si sahabat itu membuka tudung sajinya ya, atau tudung saji ya. Ya, kalau orang zaman dulu tuh ada tudung saji tuh di atas tempat makan. Itu ternyata makanannya masih utuh. Ya, makanannya itu masih utuh ya. Ternyata makanannya masih ada gitu. Padahal tadi Rasulullah itu sudah bagi-bagikan gitu kan. Nah, inilah ya keberkahan beliau ya. Keberkahan beliau karena beliau telah berbuat adil ya kepada para sahabatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun mengganti ya. Makanan para sahabat itu yang mengajak itu ternyata masih utuh. Belum tersentuh sama sekali ya. Nah, itulah ya. Ketika seorang itu berbuat adil maka Allah akan memberikan ganti yang luar biasa. Nah, itulah ya apa namanya contoh ya. Contoh akhlak Rasulullah SAW yang bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan hulukin azim ya. Akhlaknya itu terpuji. Terpujinya itu bahkan sudah disamakan dengan Asmaul Husnanya Allah yaitu Al-Azim ya. Sehingga eh, sangat patut ya. Sangat cocok untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Terkadang kita suka salah zaman sekarang ini menjadikan seorang itu suri tauladan ya. Bahkan seorang yang memiliki moral yang buruk ya, artis-artis Hollywood ya, itu jadikan suri tauladan atau artis-artis Korea atau artis-artis India ya, Bollywood juga kan. Nah, itu dijadikan suri tauladan sama kita tuh ya, dijadikan contoh sama kita padahal secara moralnya belum tentu benar ya, secara akhlaknya belum tentu benar ya, secara etikanya belum tentu benar ya. Padahal kita punya contoh yaitu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau ini adalah seorang manusia. Beliau ini juga sama seperti kita memiliki akhlak yang tinggi, ya. Kita tidak menjadikan beliau sebagai contoh. Nah, inilah ya, kita mengalami krisis model, ya, modeling, ya, krisis model. Padahal kita punya model contoh yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang diabadikan dalam Al-Qur'an yaitu Quran surat Al-Ahzab ya. Laqad kana fi uswatun hasanah ya. Sungguhnya sungguhnya telah ada uswatun hasanah ya, pada diri Rasulullah SAW ya. Itu sudah dikatakan dalam Al-Qur'an. Sudah dianjurkan ya di dalam Al-Qur'an. Tapi kitanya malah tidak mengikuti. Kita malah ngikutin orang-orang yang nggak jelas, ya, orang-orang yang
memiliki akhlak yang nggak jelas, memiliki akhlak yang nggak bagus gitu kan. Nah, itulah ya, kenapa bisa seperti itu? Karena kitanya juga tidak gini deh. Sekarang saya mau tanya nih. eh Rasulullah SAW itu punya anak laki-laki namanya siapa? Rafael. Coba sebutkan satu aja. Rafael Aryo. Coba. Rasulullah punya anak laki-laki. Coba sebutin satu aja. Anak Rasulullah, Pak. Iya, yang laki-laki namanya siapa? Al-Qasim, Pak. Oke. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang coba Amanda Putri. Amanda Putri Ramadanti. Coba sebutkan satu aja nama anak Rasulullah SAW yang perempuan. Fatimah. Oke, alhamdulillah ya akhirnya tahu ya. Nah itu ya, jadi ya minimal kita tahu lah ya. Sekarang Muhammad Hasbi Nugraha lagi nih ya. Muhammad Hasbi Nugraha. Pak. Hadir, Pak. Nama ayahnya Rasulullah siapa? Abdullah, Pak. Alhamdulillah ya tahu juga ya. Ya, Pak. Rifa Hidayat. Rifa. Pak. Rifa. Wah tidur nih anak nih. Pak. Rifa. Rifa Hidayat. Kalau nama ibunya Rasulullah siapa? Siapa Pak? Apa dengar Pak? Aminah, Pak. Ya? Oh kecil sih soalnya. Nama ibundanya Aminah. Rasulullah. Oke, Aminah ya. Ya. Oke. Maaf, Pak, lagi di jalan, Pak. Oke. Salsa Sabila. Izzatul Jannah. Salsa Sabila. Salsa. Ini kemana ini? Pada off-cam begini ya. Kan jadi susah nih tanya ini kan. Kalau gercep sih masih mending ya. Ini salsa kemana nih salsa nih? Ini Rifa mau kemana Pak? Mau ke kampus, Pak. Oh baru mau ke kampus. Salsa Sabila. Mana Salsa Sabila nih? Tidur kali ya? Arif Fajar, Setio, Atmojo. Arif Fajar. Nah kan. Nanti saya kasih tugas ini kalau pada off-cam gini nih. Hadir, Pak. Iya. Oke, Arif Fajar. Ya, Pak. Nama kakeknya Rasulullah siapa? Lupa, Pak. Bentar, Pak. Cari dulu nih Google ya.
Aduh ini. Siapa? Mbak. Ya, lagi loading. Nah kan, nyari di Google kan. Ya, Oke Pak. lah ya. Namanya Abdul Muthalib. Tadi, Ya, Pak. iya. Aduh ini. Ini nanti kalau di akhirat ya, itu nggak ada Google ya. Nanti kalau ditanyakan man robuka jangan cari di Google ya, di alam kubur ntar tanya man robuka nyari di Google, ya kan di bawah Google siapa Tuhan ya? Coba nggak ada ya di Google ya, hati-hati nih saya keseringan pakai Google nih apa-apa tanya di Google ya. Ntar man Nabi Yuka cari di Google lagi di alam kubur nggak ada ya. Aduh nih jangan inilah ya jangan ketergantungan sama Google lah ya. Nah, ntar man kita buka cari di Google juga nih nanti ya. Ya janganlah ya. Nah, jadi itu ya harus kita hafal ya teman-teman ya. Memang ketika di dunia ini apalagi zaman sekarang nih mudah ya. Tapi nanti ya nggak akan semudah itu lagi gitu kan. Nah, jadi itu harus dihafal ya teman-teman ya. Hal-hal yang kayak gitu tuh harus ingat lah ya. Harus di luar kepala ya. Nggak berarti lupa ya. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Jangan terlalu eh, mempermudah mentang-mentang ada Google ya. Sehingga hal-hal yang seharusnya kita udah hafal tuh jadi nggak hafal. Oke. Oke. Siapa lagi nih ya? Apa lagi nih? Dinda Aulia. Dinda Aulia. Iya. Siapa nama paman Nabi yang syahid di Uhud? Siapa ya? Hamzah. Oke, alhamdulillah ya akhirnya tahu. Nah, kalau kayak gini kan enak nih, saya jadi nggak kasih tugas kan. Terus siapa ya? Amanda Adifa. Ya, Pak. Nah, coba kamu sebutkan satu aja dari trio Abdullah anak para sahabat. Gak usah tiga-tiganya. Ini kan ada tiga tuh. Ada Abdullah bin apa, Abdullah bin apa, terus ada Abdullah bin apa. Nah, ini ada nih ya. Salah satunya aja ya. Coba Abdullah apa? Abdullah bin Zubair ada nggak, Pak? Nggak ada. Abdullah Abdullah bin bin Muhammad. Zubair. Wah, ini sahabat-sahabat, anak sahabat. Oke, tahu jawabannya? Abdullah bin Umar. Nah, ya betul. Ada Abdullah bin Umar ada ya. Namanya Ibnu Umar. Ya, sering sekali kata Ibnu Umar. Nah, jadi ada tiga. Ada namanya Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Ada namanya Abdullah bin Umar, Ibnu Umar. Ada lagi Abdullah bin As ya atau Ibnu As ya. Jadi trio Abdullah ini sangat terkenal ya masing-masing punya keunggulan. Kalau Ibnu Umar itu terkenal sebagai ahlul hadis ya. Ahlul hadis. Jadi semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu ingin sekali ya beliau lakukan gitu. Bahkan ada kisahnya ya. Ada suatu ketika Ibnu Umar ini melewati suatu tempat, tiba-tiba saja beliau itu menunduk ya, menunduk lewat jalan situ. Padahal nggak ada apa-apaan gitu ya.
Nah, ketika itu ditanyalah ya, wahai Ibnu Umar, kenapa kamu tiba-tiba saja menunduk ketika melewati jalan ini? Nah, ternyata Ibnu Umar mengatakan, sungguhnya dulu ya, saya pernah melihat Rasulullah SAW melewati jalan ini, ada pohon di sini ya, dan beliau pun menunduk karena terhalang oleh pohon tersebut. Nah, karena itulah ya ketika saya lewat jalan sini saya nunduk. Kenapa? Karena dulu ini Rasulullah itu nunduk ke jalan sini ya. Nah, bayangkan ya, sampai-sampai tahu gitu ya, sedetil itu gitu kan. Padahal pohonnya juga sudah nggak ada gitu ya. Tapi masih melakukannya. Nah, makanya dikatakan sebagai alul hadis. Nah, kalau Ibnu Abbas, ya Abdullah bin Abbas ini, beliau ini ahli ini apa namanya, ahli logika ya Ibnu Abbas ini. Ahli logika, tapi bukan berarti menafikan Quran dan Sunnah, bukan ya, tidak ya. Dan bahkan luar biasa ya, Ra'yu beliau nih Ibnu Abbas ini ya, eh, kan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun ya ketika itu sering sekali meminta pendapat Ibnu Abbas ya, karena pendapat Ibnu Abbas ini luar biasa ya, dan bahkan ada tafsir Ibnu Abbas ya. Nah, ada satu lagi nih Abdullah bin As ya. Ini anaknya Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As ya. Ini juga anak sahabat yang luar biasa juga ini ya. Beliau ini yang sering sekali mencatat hadis-hadis ya. Hadis-hadis Rasulullah itu banyak sekali ya yang beliau catat dan beliau hafalkan. Nah, inilah ya trio Abdullah ya yang terkenal dari anak-anak para sahabat Rasulullah SAW ya, yang memiliki karakter yang berbeda-beda dan unggul ya. Nah, ini kita harus tahu nih kenapa, karena nanti ya ketika ditanya baik itu di alam kubur maupun nanti di akhirat ya, kita akan dibangkitkan berdasarkan apa yang dulu kita pernah pelajari ya. Kalau dulu kita belajarnya tentang artis Hollywood, belajarnya kita ini tentang artis Bollywood, tentang K-pop, tentang apalagi yang hal-hal yang di luar agama kita, ya nanti kita akan dibangkitkan bersama mereka ya. Buktinya apa? Ya apa yang ada di kepala kita itulah yang ada gitu loh ya. Yang ada di kepala kita itulah yang akan membuktikan kita ini dekatnya sama siapa ya. Kita ini sebenarnya cintanya sama siapa, itulah yang ada di kepala kita ya. Kalau yang diisi kepala kita ini isinya artis-artis Hollywood, Bollywood, dan K-pop ya, ya udah nanti di akhirat kita dibangkitkan bersama mereka. Nah, tapi kalau misalkan kepala kita isinya ini bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana Rasulullah berkeluarga, punya keturunan, dan para sahabatnya, nah itulah yang akan kita temani nanti di akhirat. Nah, jadi apalagi teman-teman ini ya, apalagi masih pada muda-muda ini ya, banyak-banyak lah baca-baca buku sirah ya, banyak-banyak lah baca buku tentang Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kita akan menjumpai sebuah kisah yang luar biasa, yang sangat-sangat di luar dari dugaan kita ya. Itu ternyata ada ya manusia-manusia yang terbaik yang pernah hidup di atas muka bumi ini, dan mereka pun berjalan ya, dan mereka pun melakukan transaksi, mereka pun berinteraksi, bermuamalah ya, dan itu pun ada gitu kan, dan yang saat ini kita sangat jarang jumpai, dan bahkan bisa jadi nggak ada lagi yang bisa dijumpai ya. Nah ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya, bagaimana kita mempelajari kisah Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu untuk jadikan suri tauladan, jadikan sebagai contoh, sebagai apa namanya, yang akan dijadikan pedoman hidup kita ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan mengenai UTS ya? Jangan lupa kirim ya. Bagi yang belum,
absen sedang direvisi lagi ya. Bapak, saya mau bertanya tentang UTS, Pak. Iya, kenapa? Kan tadi kata Bapak punya saya belum ketemu ya, tapi di Siak nilai saya udah ada. Oh, berarti bukan kamu ya? Siapa ya? Salah orang berarti saya nih. Kalau udah ada Iya, ya. udah Alhamdulillah ada. berarti ada. Iya, iya. Oke, berarti ya yang merasa belum ada ya. Oke, Pak, Cepat-cepat makasih. kirim ulang. Iya, sama-sama. Cepat-cepat kirim ulang ya. Yang merasa nilainya belum ada, cepat-cepat kirim ulang ya. Yang sudah ada ya, alhamdulillah ya. Paling itu absen aja nanti belum diinikan ya. Kirim ulangnya ke email Bapak, Pak. Iya. Oke, Pak. Jangan lupa tulis namanya ya, karena khawatirnya nanti masuknya ke spam atau tidak terdetek ya. Ya Pak, oke, kalau izin memang bertanya ya boleh. yang absensi pada pertemuan ke-8 itu yang belum ada gimana, Pak? Oh iya, ke-8 belum diinput. Belum diinput. Oh iya, makasih, Pak. Iya. Iya juga absen jangan lupa ya. Tuh kadang-kadang udah tinggal kasih komen doang, ya itu kok lama banget kan nggak ada tugasnya padahal ya. Kalau ada tugasnya sih, makanya saya jadi khawatir nih kalau kayak pakai Google Form gitu, malah dikit banget yang absen kan, padahal di Zoom ini banyak kan, sampai 30 bahkan sampai 40 ya. Tapi kok kenapa di Google Form itu kadang-kadang cuma 28, 27 ya, bedanya sampai hampir 20 ya, hampir 20 gitu kan. Nah, ini kan saya jadi bingung nanti Mungkin takutnya. lupa, Pak. Ya itu dia, masa lupa sampai 1 minggu lebih gitu kan. Kadang-kadang saya kan juga nginputnya itu sengaja saya ulur-ulur. Kenapa? Karena takutnya lupa gitu kan. Tapi masa ya lupanya sampai sejauh itu gitu kan. Makanya saya ya udah yang gampang aja deh ya. Nah, ini kalau udah gampang kayak gini masih lupa juga ya, kebingitan ya. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Insya Allah kita lanjut lagi minggu depan ya. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Pak. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.